Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya berada di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelah kiri saya ada Bapak Kepala Desa Kuimasi. Selamat pagi Pak Desa. Selamat pagi. Ya, di sebelah kanan ada Bapak Ketua BPBD Desa Kuimasi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar berdua Bapak? Kabar sehat. Iya, kabar sehat Sehat, Puji ya. Tuhan, hari ini kita boleh kembali berkumpul. Kita duduk untuk ngobrol pintar Pak Desa dengan Pak Ketua BPD Desa Kuimasi. Nanti sebentar akan memperkenalkan nama dan juga Pak Ketua BPD. Di kesempatan ini kita akan berbicara seputar dengan pengembangan badan usaha milik desa yang berada di Desa Kuimasi. Nanti kita akan tahu secara terang benderang apakah BUMDes yang ada di Desa Kuimasi ini sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, sedang mati atau sedang hidup. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena itu waktu diberikan kepada Bapak Kepala Desa untuk menyampaikan, dan setelah itu akan direspon seperti apa dukungan dari teman-teman BPD untuk mendukung BUMDes tersebut. Silakan Bapak Desa. Baik, terima kasih Pak pimpinan redaksi Suara Harapan dan juga semua tim yang ada kami hormati. Yang kami hormati pimpinan BPD Desa Kuimasi. Pada kesempatan ini kami bersyukur bisa dihampiri oleh staf media Suara Harapan untuk berbincang-bincang dalam Ngopi Pintar saat ini. Kami pada prinsipnya Desa Kuimasi kami terus mempunyai semangat untuk menggerakkan atau memproses BUMDes ini sehingga dia bisa aktif untuk kesejahteraan masyarakat. Nama saya Maksen AF Liku, jabatan Kepala Desa Kuimasi. Dan untuk itu pada kesempatan ini kami perlu menyampaikan terkait dengan proses BUMDes ini. Sejak saya dilantik tahun 2022, BUMDes ini dalam kategori pilot 2022. Sejak saya dilantik, BUMDes dalam kategori pilot, sehingga kami kesulitan untuk penyertaan modal dan lain sebagainya untuk bagaimana bisa menggerakkan. Dan atas persetujuan dari BPD ketika kami bangun koordinasi, BPD juga menyetujui untuk kita sama-sama menghidupkan kembali dan kami bawa dalam musyawarah desa, dan kami sepakat untuk ini dihidupkan kembali. Dan atas dasar hasil musyawarah itu saya mengeluarkan surat dan juga melakukan pendekatan kepada badan pengurus BUMDes yang lama untuk bagaimana mereka menyelesaikan laporan pertanggungjawaban mereka. Ya, jadi memang dalam proses untuk mereka membuat LPJ itu sedikit terkendala, dan sampai ada yang saya keluarkan juga surat sampai kedua kali baru mereka datang untuk menyelesaikan. Tapi saya bersyukur mereka punya niat baik untuk mau menyelesaikan LPJ mereka. Dan setelah itu selesai, kami minta kepada BPD untuk dibuatkan musyawarah untuk laporan itu dibawa ke musyawarah desa untuk dipertanggungjawabkan. Dan pada saat itu forum menerima LPJ dimaksud dengan catatan untuk ada beberapa perbaikan, dan sepakat juga untuk BUMDes ini harus dihidupkan kembali dengan BPD. Dari atas itu kami berkonsultasi dengan Dinas PMD terkait dengan laporan itu, dan kami sudah menyerahkan ke Dinas PMD, dan kami juga sudah meminta ke Inspektorat Daerah untuk dilakukan review terhadap laporan itu. Dan saya sampaikan itu karena terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban. Dan di samping itu kami juga membentuk tim untuk merekrut kembali badan pengurus baru, karena rata-rata yang lama sebagian besar tidak mau bekerja lagi. Jadi kami bentuk tim untuk merekrut badan pengurus baru, badan pengurus BUMDes baru, dan juga badan pengawas BUMDes baru. Jadi kami buka secara umum, dan ya kami juga bersyukur karena banyak yang berpartisipasi untuk mengikuti proses itu. Dan akhirnya tahun 2023 itu kami sudah berhasil bentuk badan pengurus baru, dan saat itu juga kami meminta dari Dinas PMD untuk melakukan peningkatan kapasitas.
ya kapasitas terhadap badan pengurus yang baru. Dan itu berproses, dan juga kami sudah melakukan yang namanya pelantikan terhadap semua badan pengurus, baik itu pengurus BUMDes dan juga badan pengawas BUMDes. Dan ya, dan kami sudah lakukan dari badan pengurus BUMDes yang sudah dilantik itu, mereka mulai dengan berproses untuk berbadan hukum. Proses untuk berbadan hukum. Jadi mereka sementara berproses berbadan hukum itu, ada satu kendala kami yang kami hadapi itu di saat mau mengentry NPWP badan BUMDes. Nah itu kami kesulitan karena belum ada NPWP-nya. Jadi kami berkonsultasi ke kantor Pratama Kupang untuk mendaftarkan NPWP. Ternyata sampai di sana mereka meminta untuk sebelum mengaktifkan itu NPWP badan harus dulu mengaktifkan NPWP pengurus beserta pasangan suami istri. Setelah itu selesai baru dilakukan pengaktifan untuk NPWP BUMDes. Dan setelah tahapan itu selesai, ternyata kami terkendala di NPWP badan. Karena di NPWP badan itu dia ada meminta lagi satu syarat, yaitu nomor untuk surat untuk izinnya. Sementara kami belum AHU-nya. Itu kami belum memiliki nomor itu. Dan salah satu sisi untuk mendapatkan AHU itu harus mengisi dulu NPWP badan. Nah, setelah kami mengurus untuk NPWP badan, dia minta lagi nomor AHU itu. Makanya kami terkendala di situ. Jadi terkendala di situ, dan terkait dengan proses itu kami bangun sementara berjalan. Ada salah satu pimpinan direktur BUMDes mengundurkan diri karena didapatkan pekerjaan. Dia mengundurkan diri dan kami ikuti tahapan yang ada, yaitu kami rekrut kembali direktur baru, kami benahi lalu kami lantik lagi badan pengurus baru. Dan sementara mereka sudah berproses, dan lewat hasil koordinasi dengan sampaikan kepada Pak Camat bagaimana ini belum berbadan hukum, apakah pengelolaan keuangan ini kami bisa cairkan, dari direktur bisa cairkan bersama badan pengurus, cairkan uangnya yang selama ini di rekening untuk 100 lebih juta ini untuk bisa bagaimana dia bisa dihidup untuk ini. Jadi saran dari Pak Camat bahwa itu sudah bisa. Dan setelah itu dari direktur BUMDes berkonsultasi lagi ke dinas PMD, dan ternyata itu bisa dilakukan. Sehingga 2 hari yang lalu badan pengurus BUMDes sudah melakukan pembelanjaan terhadap kegiatan-kegiatan, dan sebelum pencairan itu juga saya meminta proposal mereka, masukan kegiatan apa yang akan dilakukan. Ya itu, jadi mereka sudah saya sudah undang DPD, badan pengawas BUMDes, badan pengurus BUMDes untuk memaparkan kegiatan yang akan mereka lakukan dari uang yang akan mereka pakai itu. Jadi sudah mereka paparkan di saat kami rapat bersama, dan sudah disetujui dalam rapat itu, sehingga mereka sudah melakukan pembelanjaan. Oke, Pak. Jadi ya. Itu bergeraknya di bidang apa sih BUMDes yang Pak Desa bersama dengan BPD mentransformasi BUMDes yang sementara mati lalu dihidupkan kembali? Ini bergeraknya di bidang apa Pak Desa? Bisa disampaikan? Baik, terkait dengan unit usaha yang sementara dikembangkan itu adalah yang itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di kode bidang usaha, yaitu untuk jasa, yaitu terhadap pemasaran hasil bumi. Dalam bentuk apa saja, masyarakat silakan bekerja, hasilnya BUMDes yang cari pemasaran untuk dipasarkan. Sehingga tugas masyarakat hanya itu, distribusi. Terus yang kedua ATK, pengadaan ATK, terus juga fotokopi, rental, BRI Link, rental komputer. Karena banyak kami kan di posisi pertigaan, jadi banyak lokasi pendidikan, jadi banyak yang mengerjakan tugas segala macam, banyak sekali. Jadi kita ATK, fotokopi, rental, BRI Link untuk pemberian jasa layanan pembayaran transaksi keuangan. Terus juga yang terakhir tadi itu yang saya sudah bilang, pemasaran, distribusi hasil ketahanan pangan, Pak. Ya, jadi ini juga sekaligus menjawab hasil rapat bersama saya dengan kelompok tani One Heart 4 hari yang lalu. Mereka ternyata kesulitan. Mereka sudah berhasil untuk Lombok, tapi mereka kesulitan untuk memasarkan.
Jadi ini sudah menjawab, dengan hari BUMDes ini bisa menjawab kesulitan-kesulitan mereka, gitu. Ya. Baik, Pak BPD, izin nanti sebentar Mas memperkenalkan. Baik. Dengan dikisahkannya Pak Kepala Desa terhadap mentransformasi BUMDes yang ada di Desa Klimasi, catatan-catatan dari BPD di hari peristiwa yang terjadi hari-hari kemarin dan untuk ke depan, seperti apa peran dari BPD untuk mengontrol, mengawasi jalannya pelayanan di Desa Klimasi. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan redaksi Suara Harian atas ngobrol pintar pada hari ini. Kami dari BPD pada prinsipnya sebagai wakil dari masyarakat di Desa Klimasi, pertama kami sangat merespon rencana pemerintah desa dalam hal ini untuk menghidupkan kembali badan usaha milik desa atau BUMDes yang ada di Desa Klimasi. Sehingga ketika kami merespon itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan administrasi dalam pendirian maupun keabsahan daripada satu badan usaha itu kami sangat mendukung pemerintah desa. Bahkan kami bersama-sama untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat desa secara keseluruhan, dan pada intinya masyarakat desa pun merespon baik karena mengingat bahwa kita di Desa Klimasi, desa berada di pusat kota Kabupaten Kupang, kemudian banyak juga lembaga pendidikan yang mengelilingi kita, sehingga kami merasa bahwa dengan jenis-jenis usaha yang dipaparkan oleh pemerintah desa pada saat itu, kami merasa bahwa ini untuk menjawab kepentingan masyarakat, menjawab kepentingan masyarakat, sehingga kami sangat merespon usaha tersebut. Dan setelah itu kami juga bersama-sama dengan pemerintah desa menyusun anggaran dasar anggaran rumah tangga terkait dengan prosedur operasional daripada BUMDes itu sendiri, dan semuanya kami bersama-sama dengan pemerintah desa, dan pemerintah desa menyanggupi untuk melengkapi semuanya itu, sehingga dari kami BPD memberikan catatan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan yang baru ini. Tentu belajar dari pengalaman yang lalu, karena kita sebelum Bapak Desa yang sekarang, Bapak Maksen, pemerintah desa yang lalu juga sudah ada BUMDes. Namun sebagaimana yang sudah diutarakan oleh Bapak Desa tadi, bahwa ketika kami masuk ke BPD dan Bapak Desa juga masuk sebagai kepala desa situ, semua seakan-akan kami mulai dari baru. Sehingga kami saling mengingatkan, kita tidak mau lagi hal-hal yang lalu terkait dengan pengelolaan BUMDes itu terulang kembali, sehingga kita memberikan masukan, dan kami sebagai BPD melaksanakan fungsi kontrol, fungsi pengawasan kami dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan harapan bahwa BUMDes ini akan menjadi satu wadah penopang perputaran ekonomi masyarakat desa di Desa Klimasi, sehingga ke depannya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Desa tadi, bahwa semua hasil-hasil pertanian bahkan peternakan yang ada di Desa Klimasi dikelola oleh masyarakat Desa Klimasi, mereka tidak kesulitan lagi dalam mencari pasar, tetapi desa lewat BUMDes ini mengakomodir semuanya itu, lalu kita memasarkan kembali. Sehingga rantai pemasaran yang selama ini kita rasa panjang, ya kita perpendek dengan ini. Hasil produk dari petani berupa pertanian maupun peternakan diambil oleh BUMDes, kemudian BUMDes mendistribusikan kembali ke masyarakat luas. Ini sebelum saya lanjut, saya memperkenalkan diri. Saya Ketua BPD Klimasi, nama saya Pedro Dos Santos Martins. Kami di BPD sudah 2 periode. Kebetulan Bapak Desa juga waktu itu masuk bagian BPD, dan beliau sendiri posisi sebagai sekretaris sebelum beliau menjadi kepala desa, sehingga kami banyak belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu, pimpinan desa sebelumnya, kemudian pengelola BUMDes sebelumnya. Jadi kami berusaha untuk hal-hal yang akan menimbulkan kemacetan atau kerugian bagi BUMDes ini, kami berusaha untuk meminimalisir, sehingga
semua berjalan dengan baik, dan harapan kami bahwa BUMDes ini akan menjadi satu sokong, satu payung hukum bagi masyarakat di Desa Klimasi untuk bisa melakukan transaksi khususnya di bidang pertanian, peternakan, bahkan jasa-jasa yang lain pun boleh terinclude di dalamnya. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan dan menjadi harapan kita semua, kami sebagai wakil masyarakat di BPD, bahwa BUMDes ini ke depannya akan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Desa Klimasi secara keseluruhan. Wow, keren sekali ya. Pemirsa, kita telah mendengar paparan dari Bapak Kepala Desa dan juga BPD bahwa ini satu virus kebaikan, terobosan yang baik, di mana BUMDes sempat mati suri, tapi mentransformasi di kepemimpinan Pak Desa dan memulai lembaran yang baru dengan metode-metode kerja yang tentu mengikuti perkembangan kekinian, ya, perkembangan kekinian. Dan semoga BUMDes yang ada di Desa Klimasi boleh dapat berkembang, bertumbuh, tentu untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Desa Klimasi. Karena telah diintervensi melalui dana desa ratusan juta. Semoga teman-teman yang ada di BUMDes boleh dapat bekerja all out, maksimal, dan mendapatkan hasil yang baik sehingga perputaran perekonomian di Desa Klimasi dapat berjalan dengan baik. Karena itu, buat desa-desa yang lain, mari belajar dari Desa Klimasi, di mana tidak perlu takut, ya, semua punya kelemahan, kekurangan, tetapi mau berani berubah, tentu pasti ada jalan keluar. Contoh terobosan-terobosan yang sudah dan tentu didukung oleh BPD. Semoga tayangan ini menjadi motivasi bagi desa-desa yang lain. Sekali lagi, Pak Desa, mau closing statement, Pak Desa? Ya, terkait dengan hari ini saya menyampaikan kepada masyarakat Desa Klimasi, baik itu yang beternak, bertani, lakukan saja tugas Bapak Ibu sesuai profesi masing-masing. Biarkanlah tanggung jawab pemasaran berikan kepada kami pemerintah desa dan BPD, dan kami akan mendorong lewat BUMDes untuk bagaimana mencari pasar-pasar sehingga Bapak Ibu tidak kesulitan dalam memasarkan hasil-hasil produksi. Itu saja. Statement dari Pak BPD. Ya, dari kami tentu akan mengajak seluruh masyarakat Desa Klimasi bersama elemen-elemen masyarakat yang ada di dalamnya untuk mendukung program BUMDes ini di Desa Klimasi. Wah, terima kasih Pak Desa. Terima kasih Pak Ketua BPD. Tetap semangat dalam tugas dan karya. Kita mendoakan sehingga BUMDes yang ada di Desa Klimasi ini terus bertumbuh dan menjadi tolak ukur, menjadi contoh bagi desa-desa yang lain, dan desa-desa yang lain mari bisa membuka diri, welcome dari pemerintah Desa Klimasi, membuka diri untuk bisa saling bersinergi, bisa saling melayani, bisa saling memberikan ilmu-ilmu sehingga bisa dapat dikembangkan. Karena kita maaf, berdasarkan by data kurang lebih 70-80% BUMDes yang ada di desa di Kabupaten Kupang sementara ini lebih mati. Karena itu, dengan adanya hobi ini memicu, memotivasi kembali para kepala desa, pemimpin desa untuk mari hidupkan kembali demi pelayanan terhadap masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.